Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS. Saya Meli Ayusnia dari kelas PAIP 1. Yang pertama saya akan menjawab soal nomor 1. Hukum suami yang tidak bekerja sedangkan istrinya bekerja. Setelah menikah, seluruh tanggung jawab seorang perempuan itu beralih kepada suami. Jadi setelah menikah itu suami wajib menafkahi istrinya lahir maupun batin. Hukumnya dosa bila suami tidak bekerja dengan alasan bermalas-malasan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-sholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki dari sebagian yang lain wanita. Oleh karena itu laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Yang selanjutnya nomor 5. Hukum suami mentalak istri melalui WA. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa tulisan talak sama dengan ungkapan kinayah atau sindiran. Dalam arti talak melalui tulisan itu hukumnya jatuh manakala disertai dengan niat dari suaminya. Dapat disimpulkan bahwa tulisan talak setara dengan kinayah alias bukan ungkapan syarih. Maka keadaan suami memberikan talak tidak terlepas dari 3 keadaan. 1. Menulis kemudian mengucapkannya. Menulis talak disertai dengan meniatinya. Dan yang terakhir, menulis talak tidak disertai mengucapkan dan meniatinya. Jika dikatakan sementara tulisan yang disertai niat perihalnya jatuh, ada 2 pendapat. Jika dikatakan kinayah, talaknya jatuh, dan jika tidak dikatakan kinayah, talaknya tidak jatuh. Namun Imam Al-Syafi'i telah memfatwakan walau kata babi dolakiha yakunu dolakun illa bi ayyanwiyahu kama la yakunu ma khalafahu syarihu dolaku illa bi ayyanwiyahu. Andai seorang suami menuliskan talak untuk istrinya, maka tulisan itu tidak menjadi talak terkecuali tidak diniati sebagai talak oleh sang suami. Demikian jika suami menuliskan dan dengan niat ingin mentalak istrinya, maka talaknya akan jatuh. Yang selanjutnya nomor 6. Bagaimana hukum mentalak tapi dalam keadaan mabuk? Ulama masih berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa talak dalam keadaan mabuk itu hukumnya sah. Namun ada yang mengatakan hukum talak saat mabuk hukumnya tidak sah, karena dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, yang artinya, wahai orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Di sini hukumnya disamakan dengan hukum sholat ketika mabuk, hukumnya tidak sah. Karena perkataan orang mabuk itu tidak teranggap karena ia sendiri tidak tahu apa yang dia ucapkan. Sholatnya pun tidak sah ketika dia masih mabuk atau tidak berakal. Begitupun dalam hal talak, talaknya tidak sah karena ia sama dengan halnya orang yang tidur atau tidak mempunyai niat. Yang nomor 7, bolehkah istri mengajukan gugatan cerai? Dalam kitab Al-Muwatta telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dan Nafi bahwa Rubai binti Mu'awwad bin Afra dan pamannya menemui Abdullah, mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah minta khul cerai kepada suaminya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Hal itu telah sampai kepada Utsman dan ia tidak mengingkarinya. Abdullah bin Umar berkata, iddahnya sama dengan iddah orang atau wanita yang ditalak. Jadi istri boleh mengajukan dan sang suami tidak boleh mengingkarinya, dan masa iddahnya seperti wanita yang ditalak.
talak walaupun dia menggugat cerai. Selanjutnya nomor 11. Apakah istri mempunyai hak rujuk? Istri tidak mempunyai hak rujuk karena dalam syariat Islam yang mempunyai hak rujuk adalah orang yang mempunyai hak tolak. Sementara dalam syariat, hak tolak dimiliki oleh suami sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 1 telah dijelaskan, yang ayatnya berbunyi, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talaquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum, yang artinya apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah. Yang nomor 12, apa hikmahnya disyariatkannya rujuk? Dibolehkannya rujuk seorang suami kepada istrinya yang ditalak merupakan salah satu nikmat Allah, karena terkadang talak terjadi karena saat emosi, marah, dan amarahnya tinggi, bisa tidak sadar mengucapkan talak, dan setelah itu merasa menyesal karena masih ingin rumah tangga dengan istrinya. Apabila seorang laki berpisah dengan istrinya, kemungkinan akan merindukan istrinya, dan dengan adanya syariat rujuk ini dia bisa kembali dengan istrinya dan bisa memperbaiki rumah tangganya, bisa mempelajari apa kesalahan yang telah terjadi. Oleh karena itu, syariat rujuk ini Allah adakan untuk kehidupan rumah tangga sebagai wujud rahmat dan kasih sayang Allah kepada pasangan suami istri, dan merupakan nikmat Allah kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan. Surat seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228, wa bu'ulatuhun ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.